Halo Gemini, kita general reading untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Oktober tahun 2022 ya. Oke. Karena ini merupakan readingan umum, jadi hasilnya nggak akan 100% dapat cocok juga. Mohon bijaksana ya Besti. Gemini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Oktober, bagaimanakah kondisi umum kamu? Beri aku satu kartu untuk situasi umum kamu saat ini. Oke. Sudah ada kartu yang jatuh, sebentar aku ambil dulu. Buat Gemini, di minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober itu adalah waktu dimana kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Di tengah situasi sekitar kamu yang mungkin itu ada yang toksik, ada yang baik, ada orang yang baik, ada orang yang jahat gitu ya. Nah, di sini kamu bisa lebih menjaga diri kamu untuk tidak terlalu ngikut ke orang-orang sekitar atau nggak terlalu ngurusin hidup orang lain gitu ya. Oke, mungkin kamu memang harus fokus nih di hidup kamu sendiri. Di pekerjaan di sini kalau yang aku lihat ya, pekerjaan mungkin akan lancar di sini karena ada bantuan-bantuan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang berenergi positif ya. Mungkin teman-teman kamu di tempat kerja, mereka berusaha untuk membantu kamu. Ada juga yang mungkin yang jahat ya. Kok jahat sih kak ya? Nggak gitu juga. Mungkin ya tidak terlalu perhatian sama kamu ketika kamu di masa sulit, maksud aku begitu ya. Nah, ada juga yang perhatian banget nih sama kamu dan mau membantu kamu ya. Semoga aja mereka bisa ngebantu kesulitan-kesulitan yang ada di pekerjaan kamu Besti ya. Oke, untuk kondisi keuangan di sini kalau yang aku lihat baik ya, banyak baiknya. Oke, untuk keuangan mungkin di sini pesannya buat kamu lebih jaga jarak dulu aja dengan orang-orang yang selama ini kamu rasa cuma manfaatin kamu doang ya. Oke. Dan mungkin kamu harus lebih bisa berkumpul atau memiliki teman-teman yang energinya itu positif di keuangan ya Besti ya. Ya bukan berarti di sini kita memilih-milih temen itu enggak ya, tapi harus lebih bisa menempatkan diri kita di tengah orang-orang yang mungkin aman gitu ya buat kita. Misalkan gitu ya, kamu tahu jika bahwasanya orang-orang tuh ada yang cuma manfaatin kamu aja, mereka ngedeketin kamu karena uang kamu banyak, misalkan begitu Besti ya. Nah, walaupun mungkin dia terlihat baik, tapi nyatanya cuma ngerugiin kamu, mungkin dia harus dihindari dulu. Sebaiknya ya berteman atau berkumpul dengan orang-orang yang mungkin tuh vibrasinya tuh positif gitulah ya, begitu ya. Mungkin nggak perlu dijelasin lagi, teman-teman udah tahu lah ya. Ya memang kita itu nggak boleh membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain. Tapi kalau memang seandainya teman ada yang kayak gitu ya, kita sendiri yang harus bertindak nih, ambil keputusan nih. Aku harus gimana ya biar nggak kayak gini terus gitu. Aku harus gimana ya biar aku tuh nggak dimanfaatin sama orang-orang ini terus gitu kan. Nah berarti kita kan juga harus punya pemikiran untuk itu. Oke, untuk yang single di sini mungkin ya di minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober ini ada waktu dimana kamu akan lebih beradaptasi mungkin dengan orang-orang baru. Oke. Nah, bisa jadi juga ya dalam hal asmara ya, mungkin kamu akan suka dengan salah satu teman baru kamu. Entah ini teman baru di
sekolah kamu, kampus, di tempat kerja bisa, atau di circle pertemanan bisa. Wow. Ya semoga aja jika memang ada orang baru, mereka bisa baik ya, dan tentunya tulus ya ke kita bestie ya. Oke, semoga aja ya. Buat yang berpasangan ya di bulan Oktober, minggu pertama, minggu kedua, di sini kalau yang aku lihat hubungan kamu akan baik-baik aja, asalkan kamu dan juga pasangan kamu ini nggak ngedengerin pendapat atau apa ya, intinya tuh bukan pendapat sih, tapi ya pendapat, tapi mungkin mengarah ke sisi negatif gitu ya, atau hasutan-hasutan lah ya, hasutan-hasutan dari orang lain yang bisa menyebabkan hubungan kamu dengan pasangan kamu itu jadi berantakan. Misalnya ada orang nih yang ingin mengadu domba antara kamu dengan pasangan kamu, atau mungkin ya antara kamu dengan keluarga dari pasangan bisa gitu ya. Jadi ya berusaha tutup telinga gitu ya dari orang-orang yang seperti itu gitu ya, karena kadang ada orang-orang yang gak suka dengan hubungan kita bersama pasangan kita, jadi mereka menghalalkan berbagai cara gitu ya untuk mengusik kehidupan kita dan juga hubungan kita. Jadi harus lebih hati-hati untuk hubungan asmara ya. So kita akan bahas hal-hal yang perlu kamu perhatikan di minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober. Lebih perhatikan hal-hal atau faktor-faktor yang bisa membuat kamu mendapatkan sebuah kemajuan dalam kehidupan, dalam karir, dalam pekerjaan, atau dalam hubungan, atau dalam perasaan. Ya, kalau perasaan mungkin yang single gitu ya, gimana nih agar segera dapat kejelasan nih mengenai perasaan dia ke aku ya. Mungkin ya kita harus segera ngungkapin perasaan kita ke seseorang tersebut. Atau bisa jadi juga di pekerjaan ya bestie. Oke, untuk kamu bisa segera menemukan pekerjaan yang sesuai ya, kamu harus ada usaha. Misalkan yang belum dapat kerja, atau mungkin di pekerjaan jika memang kamu sudah bekerja gitu ya, agar dapat kemajuan tuh kita harus gimana gitu ya. Mungkin harus ada ide-ide baru yang lebih brilian nih untuk bisa memajukan karir, mungkin seperti itu. Atau yang lainnya ya, kamu bisa menyesuaikan. So, sekarang kita akan bahas hal-hal yang perlu kamu hindari di minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober ini bestie ya. Oke, untuk minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober ini hindari hal-hal yang itu merupakan kecerobohan ya. Oke, misalkan kita mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru gitu ya, itu juga bisa menjadi kecerobohan ya. Jadi harus bisa lebih mikir yang lebih matang lagi misalkan gitu, atau kecerobohan yang lain ya, atau hal-hal bodoh yang lain yang memang harus kita hindari. Oke. So, kita akan bahas hal-hal yang perlu kamu fokuskan di minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober ini. Oke, kamu harus lebih memfokuskan untuk kehidupan kamu sepertinya ya. Untuk kehidupan agar ada kemajuan yang sangat pesat di masa depan ya. Harus dimulai dari sekarang nih. Kita harus punya planning ke depannya tuh harus gimana nih, begitu bestie ya. Dan sebisa mungkin tata semuanya dengan baik agar nanti kamu juga bisa menjalankannya dengan baik, agar juga hasilnya nanti maksimal untuk kondisi atau situasi di masa depan kita ya. Jadi harus diatur dari sekarang nih perencanaannya, so pengelolaannya gimana gitu bestie ya. Oke, buat bestie aku Gemini, aku rasa cukup dulu. Semoga ini bisa bermanfaat ya. So, terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat Gemini. Bye.